Dari masa kecilnya di sebuah moshaf kecil di Israel, hingga menjadi koordinator UFO Presiden Trump. Ahli astrofisika Harvard, Profesor Avi Loeb, kini memimpin upaya ilmiah Gedung Putih untuk mempelajari fenomena udara tak dikenal atau UAP. Dan beliau bergabung bersama kita sekarang. Silahkan beri tepuk tangan untuk Avi Loeb yang telah terbukti benar. Belum sekarang. Saya pernah mewawancarai Anda beberapa tahun lalu tentang yang dari Hawaii itu, yang Anda inginkan, saya lupa namanya. Dan waktu itu semua orang mengkritik Anda. Dan di sini Anda sekarang seorang fisikawan profesional dan tidak ada yang berani mengambil risiko sebelumnya. Tapi Anda tahu apa yang Anda bicarakan. Apa keberanian yang membuat Anda tidak peduli dengan apa yang orang-orang katakan bertahun-tahun lalu? Terima kasih sudah mengundang saya. Memang saya tumbuh di sebuah peternakan dan saya lebih peduli pada alam daripada apa yang orang-orang katakan. Sebagai seorang ilmuwan, saya memiliki hak istimewa untuk mempertahankan rasa ingin tahu masa kecil saya. Dan pertanyaan paling mendasar dalam sains adalah, apakah kita sendirian? Karena jika kita punya tetangga di lingkungan kosmik kita, itu berarti kita mungkin bukan yang teratas dalam rantai makanan secara kosmologis. Dan juga kita bisa belajar tentang ilmu pengetahuan baru, teknologi baru dari mereka. Itu berarti jika kamu percaya kepada Tuhan, maka Tuhan bukanlah orang tua dari hanya satu anak saja. Dan kamu tahu, itu akan menginspirasi kita, alih-alih hanya fokus pada konflik di permukaan. Di permukaan dua dimensi dari batu Tentu tempat saja. kita dilahirkan ini. Kita akan terinspirasi untuk mempertimbangkan ruang antar bintang tiga dimensi yang bisa kita jelajahi. Jadi secara keseluruhan, saya pikir ini akan menjadi pesan yang sangat membangkitkan semangat bagi umat manusia. Kita semua berada di perahu yang sama. Dan jika kita punya tetangga, Anda tahu, yang mengetuk pintu, Yang lebih itu pintar akan dari membuat kita. Tetap ingin belajar dari mereka. Nah, ketukan di pintu seringkali membuat anggota keluarga berhenti berdebat keras dan fokus pada tamu yang datang. Jadi itulah harapan saya untuk masa depan. Tapi sampai sekarang kita belum punya bukti yang pasti. Tapi memang pada tahun 2017 pernah ada sebuah objek antar bintang yang terlihat sangat aneh. Bentuknya datar dan terdorong menjauh dari matahari oleh suatu kekuatan misterius selain gravitasi. Dan tidak menunjukkan adanya penguapan seperti yang terjadi pada komet. Jadi saya menduga mungkin itu adalah teknologi. Dan sekarang pemerintah Amerika Serikat merilis berkas-berkas yang berkaitan dengan objek tak dikenal. Ini adalah objek-objek yang tidak bisa diidentifikasi oleh Pentagon maupun badan-badan intelijen. Dan Anda pasti berpikir bahwa mereka akan sangat enggan untuk mengungkapkan fakta itu, karena itu berarti mereka tidak melakukan Tapi kenapa pekerjaan itu mereka. dirahasiakan? Selama bertahun-tahun ini, itu yang kami semua pertanyakan. Seperti, kenapa harus begitu serius untuk merahasiakannya? Maksudku, kami sudah membicarakannya. Kamu tahu, bintang yang berbentuk 8 sudut itu. Semua orang sudah membicarakannya selama berbulan-bulan. Seperti, kenapa harus menjadi rahasia besar seperti itu? Ya, alasan pertama adalah karena sebagian besar data ini diperoleh dari sensor rahasia. Ini adalah sensor yang pemerintah Amerika Serikat tidak ingin negara-negara musuh mengetahuinya. Tapi kemudian alasan kedua adalah tentu saja ketika para birokrat tidak bisa memecahkan sesuatu, mereka tidak mau mengakui bahwa mereka tidak menjalankan tugasnya. Mereka hanya menyimpannya saja. Jadi klasifikasi menawarkan solusi yang sangat praktis untuk itu, sehingga Kongres Amerika Serikat tidak akan meninjau celah-celah dalam pertahanan Amerika Serikat. Jadi baru-baru ini Presiden Trump mengeluarkan arahan untuk merilis semua informasi yang tidak menimbulkan konsekuensi apapun terhadap keamanan nasional. Iya. Dan kita telah melihat 4 rilis yang ditonton oleh 2 miliar orang di seluruh dunia. Yang sangat luar biasa. Saya tidak tahu ada situs web lain yang dalam 2 bulan memiliki 2 miliar penonton. Jadi ini adalah topik yang sangat menarik bagi masyarakat umum. Ini juga menginspirasi anak-anak untuk menjadi Ya, ilmuwan. benar sekali. Saya suka ini, melihatnya hal-hal begitu. seperti ini. Saya bisa membicarakan ini sepanjang hari. Saya salah satu anak yang suka duduk, merenung, dan melihat bintang-bintang. Jadi saya mengerti. Kalau saya tidak menjadi jurnalis, mungkin saya sendiri akan menjadi astrofisikawan. Tapi kamu tahu, meski begitu, kamu tidak bisa. Ada panda pilot, para pejabat yang sekarang semua diwawancarai mengatakan bahwa mereka melihat ini. Orang-orang takut diejek. Tapi kita melihat video-video ini. Seperti apa? Ya, situasinya cukup berbeda dari naskah Steven Spielberg dalam film-film terbaru Disclosure Day, di mana tokoh utamanya mobil mereka dihantamkan ke kereta yang sedang melaju. Kamu tahu, mobil saya utuh.
Dan faktanya, pemerintah Amerika Serikat meminta saran saya sebagai ilmuwan dalam hal ini. Jadi, kamu tahu, soal sains itu, sebagian besar waktu kita berada dalam ketidakpastian, karena kita tidak memiliki cukup petunjuk, cukup bukti. Dan ini adalah pekerjaan seorang detektif. Dan kita bisa membuat kemajuan dengan mengumpulkan data baru atau menganalisis data yang sudah ada. Jadi kita perlu membangun sensor baru. Atau jika pemerintah memiliki data yang berguna, dewan saya sedang berusaha mendapatkannya agar bisa kami analisis. Dan harapan saya, kita bisa membuat kemajuan dalam hal ini. Ada dua kemungkinan. Entah kita sedang berurusan dengan teknologi buatan manusia, di mana ini adalah masalah keamanan nasional. Benar, tapi bagaimana kamu melihatnya? Bergerak naik, turun, ke samping. Saya jadi berpikir, kok bisa tanpa bahan pendorong apapun? Aku akan menjadi seorang pria manusia. Aku akan memberimu sebuah contoh. Bayangkan, sinar laser menciptakan titik panas di atmosfer. Itu seperti titik laser yang bergerak dan membuat kucing jadi gila. Kamu tahu, mereka mengikuti titik itu seolah-olah itu adalah sebuah benda. Kita mungkin sedang melihat sesuatu seperti itu. Jadi, tidak ada gesekan dengan atmosfer karena itu bukan benda nyata. Jadi tapi kemungkinan besar itu bukan titik laser, karena kita berurusan dengan objek yang terlihat hingga beberapa kilometer. Dan jumlah daya yang dibutuhkan untuk laser seperti itu akan jauh melebihi apa yang digunakan militer. Maksud saya, baru-baru ini kita tahu tentang Rafael di Israel yang memproduksi senjata laser yang bisa melindungi dari drone. Tapi jalurnya sudah jelas. Kalau itu rudal, jalurnya sudah bisa diperkirakan. Itu adalah laser. Orang tidak akan mengira. Tak seorang pun akan bilang itu adalah UAP. Benar. Jadi fakta bahwa Pentagon, badan intelijen datang kepada saya sebagai ilmuwan, berarti mereka tidak yakin apakah itu buatan manusia. Jika mereka yakin, itu bisa saja buatan manusia atau merupakan hasil teknologi negara lain. Mereka akan menulis memo rahasia kepada Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Sebaliknya, mereka datang kepada saya dan itu berarti bagi saya bahwa ada kemungkinan kita menemukan sesuatu yang benar-benar tidak biasa. Mari kita selidiki. Jadi, saya seperti anak kecil di toko permen ketika mereka... Maksud saya langsung tertarik ketika mereka meminta saya untuk melakukan ini. Jadi ada hal lain. Kalau kita mundur sedikit maksud saya, karena kita melihat kembali ke, kamu tahu, sumber-sumber kuno, zaman Alkitab maksud saya. Juga ada banyak alegori di Alkitab dan Taurat, kamu tahu. Dan Zohar juga membicarakan hal-hal itu. Kamu mendengar kisah-kisah tentang Samaria, dan semua teori ini yang banyak orang, kamu tahu, bicarakan. Tapi kamu tahu, kamu pasti berpikir hal-hal seperti ini tidak muncul begitu saja. Maksudku, cerita rakyat tidak selalu begitu jauh dari kenyataan. Ya, jadi memang kenapa seperti itulah. harus ilmiah? Semua orang menerimanya saat itu. Kenapa ilmu pengetahuan harus membuatnya lebih rumit dengan harus membuktikannya? Ya, saya mencoba menyampaikan bahwa ilmu pengetahuan tidak perlu membuatnya rumit, tapi kita perlu memperhatikan bukti karena cerita belum tentu benar. Kita tahu bahwa misalnya politisi menceritakan kisah kepada publik yang pada akhirnya tidak benar. Agama juga melakukan hal yang sama. Jadi, cara bagi kita untuk maju adalah dengan mengumpulkan bukti, petunjuk yang akan menuntun kita menuju kebenaran. Itulah perbedaannya. Dan tentu saja, dibutuhkan lebih banyak waktu untuk bekerja keras daripada hanya bercerita. Itulah kenapa saya bilang, tetaplah fokus pada bola-bola cahaya itu yang sedang dilaporkan, bukan pada media sosial. Pelatih bola basket berkata, fokuslah pada bola, bukan pada penonton. Dan itulah yang perlu kita lakukan. Sekarang, mungkin saja ya kita pernah dikunjungi di masa lalu. Bahkan manusia memperoleh banyak kemampuan kita saat ini sebagai hasil dari nasihat yang kita dapatkan dari para pengunjung antar bintang. Itu mungkin saja, kita hanya belum punya bukti yang meyakinkan untuk itu. Aku harap kita bisa menemukan ini. Waktu. Jika seseorang harus menemukannya, kamulah orangnya. Kamu harus menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai. Bukankah mereka akan mendarat di sini dan membiarkan kita mengambil sampel? Tapi terima kasih, saya akan berusaha sebaik mungkin dan tentu saja Mendaratlah gambaran di sini besarnya adalah supaya kita bisa mengujinya. jika kamu percaya pada Tuhan, itu berarti Tuhan bukanlah orang tua dari hanya satu anak saja. Mesu kekal. Terima kasih banyak, Avi. Aku bisa terus berbicara tanpa henti. Kita harus melanjutkan percakapan ini nanti. Aku suka sekali hal-hal seperti ini. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah mengundang saya.